Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku Kak Zakiah yang akan menemani teman-teman semua untuk belajar nyiapin UTBK tahun 2024. Nah, by the way, kemarin itu kan aku baca beberapa komen teman-teman ya, dan ada yang minta agar banyak dibahasin soal-soal terkait dengan penalaran matematika gitu. Karena katanya susah ya nyari soal penalaran matematika itu, karena ini kan memang baru bukan percobaan ya, baru tahun kedua nih kita tahu ada yang namanya soal penalaran matematika. Ini dia komennya ya. Oke, nah tapi sebelum itu, sebelum aku ngebahasin banyak soal-soal penalaran matematika, aku mau ngejelasin dulu nih ke teman-teman. Apa sih penalaran matematika itu, dan kira-kira konten-konten materi matematika apa yang dibutuhkan agar kita bisa menyelesaikan soal-soal penalaran matematika nih teman-teman. Nah, kalau aku baca dari webnya Kemendikbud ya, penalaran matematika itu apa sih sebenarnya? Jadi teman-teman, penalaran matematika itu adalah mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Nah, jadi teman-teman ini nanti diminta untuk bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang itu kaitannya dengan masalah atau berbagai macam persoalan di kehidupan sehari-hari ya, yang itu harus kita selesaikan dengan konsep berpikir matematika, teman-teman. Nah, di sini juga aku mau ngasih nih tips dan trik gimana caranya menyelesaikan soal penalaran matematika, teman-teman. Aku mau kasih 7 tips gimana sih cara menyelesaikan penalaran matematika. Tips yang pertama itu adalah harus banyak mencari bentuk-bentuk soal penalaran matematika, teman-teman. Ya, selain mencari tentunya juga latihan ya. Jadi biasanya soal penalaran matematika itu disajikan dalam bentuk teks panjang. Kemudian juga ada tabel gitu ya, grafik, kemudian diagram gitu ya, dan sebagainya. Yang mana informasi-informasi yang kita butuhkan untuk menyelesaikan soal itu sudah ada semuanya di teks itu, teman-teman. Tinggal nanti gimana kemampuan teman-teman untuk menalar gitu ya, menyelesaikan soal-soal yang diminta kayak gitu. Nah, untuk bisa menalar seperti itu teman-teman, tentu saja dibutuhkan kemampuan-kemampuan matematika dasar gitu ya. Makanya kita menuju tips yang kedua, itu adalah teman-teman harus menguasai konsep-konsep matematika dasar atau bab-bab yang berkaitan dengan penyelesaian soal-soal penalaran umum nih teman-teman. Apa saja sih kira-kira? Jadi nanti kira-kira kurang lebih ada 4 komponen yang dibutuhkan gitu ya. Yang pertama, itu adalah kemampuan nalar pada bilangan. Lalu yang kedua, pengukuran dan geometri. Yang ketiga adalah data dan uncertainty. Kemudian yang keempat adalah aljabar. Nah, kira-kira bab apa saja sih yang berkaitan dengan 4 komponen tersebut, teman-teman? Yang pertama, kalau kita bicara terkait dengan bab bilangan, itu subbabnya diantaranya adalah operasi hitung bilangan, kemudian FPB dan KPK, himpunan, dan pola bilangan. Nah, yang kedua, untuk bab aljabar dan fungsi itu kira-kira teman-teman harus menguasai subbab seperti bentuk aljabar, kemudian perbandingan, lalu aritmatika sosial, kemudian fungsi, kemudian persamaan garis lurus, kemudian persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, lalu fungsi komposisi dan inverse, kemudian persamaan dan persamaan, lalu sistem persamaan linear dan matriks, teman-teman. Lalu untuk bab geometri, subbab yang harus dikuasai yaitu diantaranya adalah jarak, teman-teman, kayak jarak titik, kemudian jarak titik ke garis, dan lain sebagainya ya. Lalu ada juga garis dan sudut, kemudian juga terkait dengan bangun datar dan bangun ruang. Lalu yang terakhir teman-teman, untuk komponen data dan uncertainty ya, itu biasanya kan kaitannya dengan statistika dan peluang. Nah, maka teman-teman di sini harus menguasai subbab diantaranya adalah statistika deskriptif, kemudian aturan pencacahan, sama teori peluang. Nah, semua yang aku sebutin tadi itu teman-teman harus benar-benar menguasai nih supaya nanti bisa menerapkannya ke soal-soal penalaran matematika gitu. Nah, tips yang ketiga adalah teman-teman harus menerapkan 4 tahap pengerjaan soal-soal penalaran matematika nih. Apa sih 4 tahapan itu? Yang pertama, teman-teman harus merumuskan bacaan pada soal itu menjadi model matematika atau permasalahan matematika. Tahap yang kedua adalah gunakan kemampuan matematika yang sudah teman-teman pelajari untuk menyelesaikan rumusan masalah yang ada di tahapan pertama tadi. Lalu tahapan yang ketiga adalah teman-teman harus menginterpretasikan hasil pada tahapan yang kedua tadi ke soal yang diminta gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman harus mengevaluasi kembali bacaan apakah hasil yang diperoleh itu sudah tepat atau sudah logis atau sudah sesuai atau belum kayak gitu. Lalu tips yang keempat teman-teman. Tips yang keempat itu adalah teman-teman harus fokus pada pertanyaan ya. Jadi jangan kemana-mana.
Kadang-kala kan ada yang harus kita hitung nih, tapi kalau misalkan nggak perlu dihitung ya nggak perlu dihitung gitu teman-teman. Nah kalau misalkan nggak perlu dihitung, mungkin teman-teman harus skimming aja atau baca sekilas informasi lalu langsung tentukan jawabannya. Tapi ada juga yang perlu dihitung teman-teman, jadi harus fokus sama pertanyaan ya, jangan kemana-mana. Nah, tips yang kelima nih. Tips yang kelima itu adalah apa, teman-teman? Teman-teman harus membuat estimasi waktu pengerjaan. Karena nanti itu kira-kira ada 20 soal, itu yang harus dikerjakan dalam waktu 30 menit. Nah, teman-teman kan tentunya nanti akan tahu dengan banyak latihan nih. Kira-kira aku bisa menyelesaikan satu soal itu dalam waktu berapa lama ya, kayak gitu. Jadi, teman-teman harus mengira-ngira. Untuk satu soal tuh jangan lama-lama, nanti akhirnya nggak selesai semua gitu ya. Oke, jadi kita bicara tentang estimasi waktu. Lalu tips yang keenam teman-teman. Tips yang keenam adalah teman-teman harus banyak-banyak ikut tryout biar terbiasa ya. Kan banyak tuh sekarang tryout yang diadakan oleh berbagai macam platform ya, platform atau enggak bimbel-bimbel atau enggak di sekolah gitu kan juga ada. Jadi harus banyak-banyak ikut tryout teman-teman. Lalu yang terakhir, tips yang ketujuh adalah harus merefleksi diri ya. Kira-kira aku sudah menguasai materi ini apa belum ya? Aku sudah seberapa jauh ya penguasaannya atas materi ini dan seterusnya gitu ya. Atau jangan-jangan ternyata teman-teman masih belum menguasai. Nah, jadi nanti fokus untuk belajar pada materi-materi yang belum teman-teman kuasai kayak gitu. Terus kemudian juga sudah sejauh mana nih aku latihan dan sebagainya. Jadi harus refleksi diri atas apa yang telah teman-teman upayakan gitu ya untuk menyiapkan khususnya dalam menyiapkan subtes penalaran matematika. Tentu juga teman-teman harus menyiapkan untuk subtes yang lain ya seperti TPS dan juga kemampuan literasi yang nanti akan diujikan di UTBK 2024. Nah, teman-teman tentu saja aku akan ngebantu teman-teman juga nih untuk bisa menguasai materi-materi dasar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal-soal penalaran matematika, teman-teman. Dan insya Allah nanti aku akan bikin persubtesnya ya, atau persubbabnya. Kok persubtes ya? Aku akan bikin persubbabnya teman-teman untuk nanti ngebantu teman-teman menguasai matematika dasarnya gitu ya. Sekaligus akan aku sertakan tentunya soal-soal penalaran matematika yang berkaitan dengan subbab yang sedang aku bahas seperti itu gitu ya teman-teman ya, supaya teman-teman makin mendalam nih belajarnya gitu ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan tips dan trik kali ini ya. Sebenarnya bukan trik ya, jadi aku ngasih tips doang gimana caranya agar teman-teman tuh bisa siap untuk mengerjakan salah satu subtes UTBK yaitu penalaran matematika. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.